Alkisah di sebuah kerajaan di tanah Jawa tempo dulu, hampirlah berlangsung upacara penyerahan tahta Raja Tapa Agung. Raja tahta Tapa Agung merasa cukup uzur untuk memimpin kerajaannya. Episode 1. Aku merasa sudah cukup tua untuk mengurus kerajaan ini. Aku merasa tidak sanggup lagi. Ada masih kuat, ada masih strong, ada masih kosong. Aku sudah mumet memikirkan konflik antara KPK dan FPB. Walaupun kasus itu berlarut-larut, jangan membuat Baginda Raja putus asa. Jangan menyerah. Patih, aku tidak memiliki anak laki-laki. Aku memiliki 2 anak putri antara Purbararang dan Purbasari. Siapa yang pantas yang bisa aku andalkan? Bukan rayuan, bukan pujian. Tak ada keraguan saya untuk menjawab. Tentu saja Putri Purbasari. Dia selalu juara 1 di kelasnya. Dia juga pandai memasak dan tidak suka pacaran. Kalau putriku Purbararang, Kalau Putri Purbasari mengkhawatirkan sekali. Panjang hari ini online, bukan terus panjang hari. Kegonta-ganti cowok. oke lah kalau begitu Patih. Panggilkan semua pejabat kerajaan. Hari ini juga akan kulangsungkan upacara penyerahan tahta. Diumumkan kepada semua pejabat kerajaan, diharapkan segera memasuki ruang inti istana kerajaan. Secepatnya, tinggalkan segala bentuk online. Segeralah. Pejabat kerajaan yang berbahagia, hari ini juga aku akan meletakkan tahta kerajaan karena aku tak sanggup lagi. Karena ini adalah keinginan raja dari hati yang paling dalam. Saya harap semuanya memakluminya. Putri Purbasari diharapkan segera mempersiapkan tempat yang telah disediakan. Ayahanda, mengapa saya yang dipanggil, bukannya Mbak Yu Purbararang? Karena menurut pendapatku dan Patih, kamulah yang layak menjadi raja, bukan kakakmu. Ananda, apakah kamu siap menerima tahta dari ayahanda? Iya, Ayahanda, oke lah kalau begitu. Upacara penyerahan tahta akan segera dilaksanakan. Paduka Raja dan Putri dimohon segera mempersiapkan diri. Hentikan, apa-apaan ini? Ayah, kenapa si kecil ini yang menerima tahta, bukan aku? Ayah tidak adil. Seharusnya anak pertama yang berhak memakai mahkota itu. Tidak begitu anakku. Kerajaan ini pasti akan mendapatkan kutukan karena tidak menjalankan aturan sebagaimana mestinya. Ya, Ayahanda, seharusnya kakaklah yang menerima tahta ini, bukan aku. Kakaklah yang pantas. Justru karena kemuliaan hatimu itu aku memilihmu anakku. Kau pastikan akan menjadi pemimpin yang baik dan dicintai oleh rakyat, nak. Terima kasih, Ayah. Ayah terlalu memuji. Saya khawatir Ayah akan kecewa jika nanti saya tidak sesuai dengan harapan Ayah. Tunggu saja,
pasti akan tiba saatnya akan datang kutukan pada kerajaan ini. Episode 2. Purbararang mengajak tunangannya Pangeran Indrajaya menemui Dukun Pelet, nomor wahid di ronde untuk menyingkirkan Purbasari. Aku sudah muak dengan Purbasari. Aku akan buat perhitungan dengannya. Buat perhitungan? Kamu kan kalau pintar daripada dia. Masa mau buat perhitungan? Jangankan perkalian, tambah-tambahan saja kamu kalah. Ganteng tapi oon. Maksudku, aku akan membuat Purbasari sengsara. Akan kubuat dia menderita. Bagaimana caranya? Kamu ini jangan seperti itu toh. Sama adik sendiri kau mentolong. Salah dia sendiri jadi penggantinya ayah. Terus? Makanya aku ajak kamu ke sini. Rumah siapa ini? Ini ronde. Oh, mau beli wadang ronde saja kok jauh-jauh ke sini? Dekat jalan anyar sana kan ada. Hush, jaga mulutmu. Ini rumahnya Nyi Ronde. Dukun ampuh yang kandang kaloka yang mampu mengatasi segala masalah. Mau cari buntutan? Siapa yang ngomong laut tadi? Maafkan kami, Mbah. Ini calon suami saya tidak bermaksud menyepelekan Mbah. Hati-hati anak muda, jaga bicaramu. Mulutmu harimaumu. Nyuwun pangapunten Mbah Rondo. Mbah Ronde. Kami kesini mau Mbah. Aku sudah tahu. Wah, hebat sekali Mbah ini. Aku belum bilang apa-apa, sudah tahu. Wah, hebat sekali. Begini Mbah. Oh, gampang. Apa itu Mbah? Batrok barang kayak gini saja tidak tahu. Jadi anak muda Bu, jangan gaptek. Yang sudah tua aja tahu kok. Apa sih Mbah? Seiring dengan kemajuan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia perdukunan tidak boleh ketinggalan zaman. Justru dengan ini, mantaku bisa lebih update. Terserah Mbah saja, bagaimana enaknya. Episode 3. Purbasari bangun dari tidurnya. Ada apa dengan wajahmu, putriku? Padahal selama ini kamu tidak alergi dengan apapun. Apa mungkin kamu salah make up? Tidak ya Anda, aku juga tidak tahu. Pasti ini kutukan. Iya, kutukan. Karena ayah Anda tidak mengindahkan peringatan saya kemarin.
bagaimana, Patih? Maaf Baginda, saya juga tidak tahu pedang apa yang membuat Tuan Putri seperti ini. Kalau tidak segera ditindaklanjuti, ini bisa menimbulkan aib dalam kerajaan ini dan bisa menyebabkan keruntuhan karena kerajaan ini dipimpin oleh seseorang yang buruk rupa. Apa kata dunia? Terus, Satu-satunya cara hanyalah ayah harus mencabut keputusan kemarin dan menyerahkan tahta kerajaan ini kepadaku. bagaimana, Patih? Mungkin itu jalan yang terbaik. Bagaimana dengan Purbasari? Kalau kita biarkan Putri Purbasari tetap berada di dalam istana ini, bisa-bisa semua keluarga kerajaan ini dan rakyat tertular virus mematikan yang belum ada antivirusnya itu. Mungkin dia terkena flu burung atau mungkin flu babi, jadi kita bakar saja dia. Itu terlalu keji. Mungkin kita bawa dia ke tempat yang jauh dari permukiman penduduk. Dia singkan. Ya, keputusan yang bagus. Aku juga kasihan sama dia. Masih muda tapi penyakitan. Makanya mandi setiap hari. Ayah! Purbasari kemudian diasingkan ke hutan. Dia diantar oleh sang Pati. Pati dengan baik hati membuatkan gubuk kecil untuk tempat berteduh Purbasari. Episode 4. Tuan Putri, maafkan saya. Saya tidak bisa berbuat banyak. Dan hanya inilah yang dapat saya lakukan untuk membantu Tuan Putri. Ini semua sudah lebih dari cukup, Pati. Terima kasih atas semuanya. Tuan Putri, izinkan saya untuk kembali ke istana karena dikejar deadline. Silakan, Pati. Pati meninggalkan Purbasari sendirian. Awalnya dia merasa kesepian. Waktu berlalu dan berjalan, dia semakin kerasan di hutan itu. Dia memiliki banyak teman, tetapi bukan manusia, tetapi bangsa binatang. Di kerajaan, Purbararang memerintah kerajaan dengan sangat angkuh. Raja Tapa semakin tua dan sakit-sakitan, merasa penderitaan putri tercintanya Purbasari. Di tempat lain, tepatnya di Kayangan, ada seorang dewa muda yang tampan bernama Guru Minda telah melakukan kesalahan sehingga dikutuk turun ke bumi oleh dewa senior, tetapi tidak dalam wujud manusia, yaitu dalam wujud lutung, yang kemudian dipanggil si Utung. Si Utung bergelantungan ke sana kemari, sehingga pada suatu hari dia melihat seorang putri yang tidak begitu cantik sedang mandi di sungai. Dia mengintip. Waktu Purbasari mandi, selendangnya dicuri si Utung. Aduh, siapa ya yang mau mengambilkan selendang itu? Ikan, dia mana mungkin bisa. Tolong, tolong, siapa yang mencuri selendangku? Aku aja lah, lagian siapa manusia yang mau menghuni hutan ini kecuali aku. Sayembara, siapa yang mengembalikan selendangku? Kalau perempuan akan kujadikan saudara, kalau laki-laki akan kujadikan suami. Ceritanya jadi ngelantur nih. Kok
kayak Jaka Tarub. Ya udahlah, kita saksikan aja cerita berikutnya. Wow. Tiba-tiba si Utung mengembalikan selendang Purbasari. Waktu berlalu, hubungan antara Purbasari dan si Utung semakin akrab. Sementara itu di kerajaan, keangkara murkaan semakin merajalela. Purbalaras semakin bertindak sewenang-wenang. Semua rakyatnya hanya Facebookan sepanjang hari karena diberlakukannya tarif gratis. Pornografi pun merajalela. Kafe mesum berdiri di mana-mana, semuanya jadi kacau balau. Hal ini menimbulkan kecemasan di hati mantan Raja Tapa Agung. Patih, aku semakin tak mengerti dengan semua yang dilakukan oleh Purbararas. Kejadian jadi kacau balau. Oh iya Patih, kamu sudah menjenguk Purbasari belum? Belum Baginda, hendak 2,5 tahun yang lalu. Tolong kamu jenguk dia, mungkin dia membutuhkan bantuan. Kapan Baginda? Tahun depan. Dan sekarang dan bawa pulang. Kasihan sekali gadis itu. Ia pasti sangat cantik jika kulitnya tidak bentol-bentol seperti itu. Dan sepertinya ada yang tidak wajar pada penyakit gadis ini. Aku harus menolongnya. Kemudian menuju sungai untuk mandi. Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih Tuhan. Tuan Putri sudah sembuh sekarang. Tuan Putri cantik sekali hari ini. Iya Patih, by the way, ada urusan apa Patih datang ke sini? Apakah keadaan ayah baik-baik saja? Apakah keadaan kerajaan juga baik-baik saja? Saya datang ke sini atas perintah dari ayah Anda, Tuan Putri. Beliau sakit-sakitan. Beliau sangat mencemaskan Tuan Putri. Sehingga Tuan Putri diusir dari kerajaan. Beliau sakit-sakitan. Keadaan kerajaan pun kacau balau. Terus, Baginda berharap Tuan Putri berkenan untuk kembali lagi ke sana. apakah mereka akan menerimaku? Terutama kakakku. Sebenarnya aku kerasa di sini. Aku juga banyak teman di sini. Tetapi aku kangen banget dengan sate ayam kerajaan. Oke lah, aku akan ikut pulang ke sana. Kenapa tuh? Kamu kecewa denganku? Tenang, aku akan mengajakmu ke sana. Aku dulu pernah berjanji, siapapun yang mengembalikan selendangku, akan kujadikan pendamping hidupku, akan kupenuhi janji itu. Putri Purbararang khawatir posisinya akan terancam. Ia tahu bahwa sebagian besar pejabat istana dan juga warga tidak menyukainya. Mereka dengan senang hati pasti akan memintanya mundur untuk digantikan adiknya. Setelah berpikir sangat keras, akhirnya Putri Purbararang meminta untuk diadakan sayembara. Pemenangnya akan menerima tampuk kerajaan, sedangkan yang kalah harus dihukum pancung. Prabu Tapa Agung menyetujuinya. Ia yakin putri bungsunya dapat memenangkan pertandingan. Meskipun begitu, Prabu Tapa Agung juga berdoa meminta Tuhan untuk melindungi Putri Purbasari. Putri Purbasari termenung mendengar tantangan kakaknya. Ia tahu kakaknya pasti akan menghalalkan segala cara untuk menang. Jangan khawatir Putri, kan ada aku. Si Utung memberikan semangat. Tiba-tiba hari perlombaan. Kedua putri telah siap berhadapan. Perlombaan pertama adalah memasak. Peraturannya adalah memasak yang paling cepat disajikan dengan paling lezat adalah yang menang. Dari awal sudah terlihat bahwa kekuatan mereka tidak seimbang.
Putri Purbararang dibantu puluhan juru masak istana, sementara Putri Purbasari hanya ditemani si Utun. Diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun, si Utun meminta bantuan para bidadari untuk membantu ia dan Putri Purbasari. Setelah tanda mulai dibunyikan, semua mulai bekerja. Para juru masak yang sudah terbiasa menghidangkan makanan-makanan lezat bekerja sangat cepat. Dalam setengah jam, hidangan lengkap sudah hampir selesai. Yang mengejutkan adalah Putri Purbasari. Meskipun hanya berdua, kecepatan kerja mereka tidak kalah dengan kubu kakaknya. Bahkan hidangan mereka telah siap dihidangkan. Sebelum setengah jam, hanya Utung yang matanya bisa melihat puluhan bidadari ikut memotong, mengupas, dan meniup api supaya pekerjaan Putri Purbasari cepat rampung. Seorang bidadari menaburkan bumbu rahasia kayangan yang akan melezatkan masakan hingga rasanya tiada tara. Para juri memutuskan Putri Purbasari yang memenangkan babak pertama. Putri Purbararang dengan murka segera memecat semua juru masaknya. Mereka tidak puas dengan hasil penilaian juri. Putri Purbararang mengganti semua juri untuk perlombaan babak kedua, yaitu panjang rambut. Sejak kecil rambutku selalu lebih panjang daripada rambutnya. Awas Purbasari, kali ini habislah kau. Hatinya gemuruh penuh percaya diri. Pertama, para nelayan mengurai rambut Putri Purbararang dan mengukurnya. Pas lutut, teriak pengukur. Rakyat saling bergumam. Sebagian besar mereka mengharapkan kemenangan Putri Purbasari. Giliran Putri Purbasari yang mengurai rambutnya. Semua menahan nafas ketika pelayan mengukur rambutnya yang berkilau. Semata kaki. Teriak lagi. Rakyat bersorai sementara Putri Purbararang tak memerah mukanya. Karena tinggi Putri Purbararang dan Putri Purbasari sama, maka juri menyatakan Putri Purbasari kembali menang. Putri Purbararang melemparkan sisirnya dengan kesal. Seharusnya pemenangnya sudah pasti, yaitu Putri Purbasari. Tapi Putri Purbararang berkeras untuk tetap melaksanakan perlombaan yang ketiga. Seorang ratu haruslah memiliki pasangan yang bisa dibanggakan. Apa kata negara tetangga jika suami ratu buruk rupanya? Sabar Putri, biarkan ia bahagia sejenak. Nanti kita kasih lihat apakah setelah ini ia bisa tertawa. Hei Purbasari, kali ini kau kalah. Semua pasti setuju kalau pasanganku jauh lebih tampan dibanding lutungmu itu. Hahaha. Putri Purbararang tertawa geli sehingga keluar air mata. Tak seorang pun yang ikut tertawa bersamanya. Rakyat tertunduk sedih membayangkan kejadian buruk yang akan menimpa Putri Purbasari. Sebuah suara menghentikan tawa Putri Purbararang. Semua mencari asal suara tersebut. Utung berdiri tegak di kedua kakinya. Bulu-bulunya yang hitam dan lebat berkibar ditiup angin. Kelihatannya lucu, tapi tidak ada yang tertawa. Rakyat semakin sedih melihat penampilan si Utung. Dengan tenang, Utung menatap Putri Purbasari yang juga menatapnya dengan penasaran. Putri, aku sudah berjanji untuk selalu menolongmu. Tapi kali ini aku tidak bisa menolongmu. Kecuali apa tuh? Kecuali Putri menerimaku sebagai pasangan sejatimu. Tidak ada yang lebih pantas menjadi pasanganku selain kamu tuh. Di saat semua memalingkan muka karena jijik melihatku, kau satu-satunya yang mau menemaniku. Blar! Petir menggelegar di siang bolong. Putri Purbasari terpekik histeris. Sontak semua memandang ngeri ke tempat Utung berdiri.
Petir itu menyambar tepat ke badan Utung yang langsung dipenuhi asap. Putri masih menjerit-jerit dan menangis berusaha menembus asap tebal yang membungkus Utung. Ia terbatuk-batuk. Keajaiban terjadi saat asap tebal perlahan-lahan menipis. Di tempat itu berdirilah seorang pemuda yang tampan dan gagahnya. Sulit dilukiskan dengan kata-kata. Rakyat terpana. Putri Purbararang ternganga lebar. Putri Purbasari menatap bingung. Ia masih mencari sisa-sisa tubuh si Utung. Mana mungkin lenyap begitu saja. Siapa yang kau cari, Putri? Utung, di mana dia? Inilah aku, si Utung. Apa? Mana mungkin? Hai pemuda tampan, jangan main-main. Sebaiknya kau keluar dari lapangan ini. Aku akan segera menghukum Pancung Purbasari karena dia telah kalah dalam perlombaan ini. Baiklah, aku perkenalkan diriku. Namaku Guru Minda. Saya adalah seorang dewa yang sedang dihukum dan diperintahkan untuk turun ke bumi. Kutukan itu akan luntur jika ada seorang gadis yang benar-benar tulus menerima sebagai pasangan sejatinya. Sekarang pilihlah, siapakah yang lebih tampan dan gagah? Apakah Pangeran Indrajaya atau aku? Serentak rakyat menyerukan namanya dan menunjuknya. Artinya Putri Purbasari memenangkan ketiga lomba tersebut. Putri Purbararang kalah. Rakyat berseru-seru meminta Putri Purbararang dihukum Pancung. Putri Purbararang tertunduk lemas. Ia menangis menyesali kesombongannya. Disadarinya saat ini benar-benar tersudut. Tak ada seorang pun yang sudi menolongnya. Benarkah? Ternyata tidak. Putri Purbasari berlutut di hadapannya dan memeluknya erat. Aku tidak akan menghukum kakakku sendiri. Kakak boleh tetap menjadi ratu, asalkan kakak berjanji akan memimpin rakyat dengan sebaik-baiknya. Kau memang sangat baik hati. Setelah semua kejahatan yang aku lakukan, kau dengan mudah memaafkanku. Kaulah yang seharusnya menjadi ratu. Aku sekarang sadar, mahkota ini lebih pantas berada di kepalamu. Maafkan aku. Istana begitu gemerlap hari itu. Penobatan ratu baru berlangsung meriah, namun hikmat. Hari itu juga dilangsungkan pernikahan Putri Purbasari dan Guru Minda. Semua senang, semua bahagia, dan kisah ini pun berakhir bahagia.